Kisah dimulai pada tahun 1996 di kota Nottingham, tempatnya di negara Inggris. Terlihat seorang wartawan tampak sedang memata-matai pertemuan rahasia antara mantan wali kota dan menteri keuangan. Dia juga telah menyiapkan alat perekam untuk merekam isi pertemuan tersebut. Mantan wali kota lalu bertanya kepada menteri tentang tujuan pertemuan rahasia tersebut dan mengapa harus dilakukan di gang sempit. Menteri pun menjelaskan bahwa semua ini berkaitan dengan posisinya yang dalam waktu dekat akan digantikan oleh mantan wali kota. Menteri menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menggantikan posisinya. Yours. Seorang wartawan yang terkejut tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu sehingga keberadaannya terungkap. Saat menteri memeriksa, wartawan tersebut sudah melarikan diri tetapi dompetnya tertinggal di tempat kejadian. Dengan mengetahui identitas sang wartawan dari dompet itu, menteri segera memerintahkan bawahannya untuk menemukan dan mengkoidkan wartawan tersebut karena dia tidak mau mengambil resiko dan membiarkan wartawan itu untuk hidup. Sesampainya di rumah, wartawan tersebut segera membangunkan putrinya yang bernama Bella untuk melarikan diri keluar kota. Namun sebelum mereka sempat berkemas, menteri dan anak buahnya sudah tiba di depan rumah. Menyadari bahwa mereka sudah terpojok, wartawan itu menyuruh Bella untuk bersembunyi di bawah ranjang. Sementara dia berusaha untuk bernegosiasi. Namun para penyerang tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengkoidkannya. Melihat ayahnya maut, Bella hanya bisa menahan tangis dan hanya bisa diam meratapi ayahnya yang sudah ngagoler tak berdaya. Keesokan harinya jenazah sang wartawan telah dimakamkan. Bella pun sulit mempercayai apa yang terjadi pada ayahnya. Sementara pihak berwenang menyimpulkan bahwa insiden ini hanyalah perampokan biasa. For here's beside me. Lord, please. Di pemakaman, sahabat Bella yang bernama Jack ini memangusnya, berusaha menghiburnya. Dia pun berjanji bahwa ketika sudah dewasa dan dia sudah punya kekuatan, Jack akan membalaskan orang-orang yang telah mengkoidkan ayah Bella. Hari-hari berikutnya, Bella selalu menghabiskan waktu bersama Jack yang sedikit membantu meredakan kesedihannya. Hingga suatu malam Bella berpamitan kepada Jack karena dia akan pergi bersama pamannya pindah ke Kanada. Bella pun berharap suatu hari nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa bertemu kembali dan Jack bisa menepati janjinya untuk membalaskan dendam orang yang telah mengkoidkan ayahnya. Sebelum berpisah, Bella memberikan sebuah gelang sebagai tanda kenang-kenangan untuk Jack. Charlie Watt. You were all have had eyes on him since he left Heathrow. Adegan kemudian beralih 20 tahun ke depan memperlihatkan Jack yang kini sudah dewasa dan menjadi anggota pasukan khusus Inggris yang sangat brutal. Dia terlibat dalam operasi melawan teroris di Afghanistan bersama timnya. Jack berhasil menumpas satu persatu teroris tersebut. Setelah kembali ke Inggris, Jack dan timnya menerima penghargaan dari pemerintah atas keberhasilan misi tersebut. Diketahui bahwa Jack ini memiliki pacar baru, sementara dengan Bella ia sudah lama tidak berkomunikasi lagi. Ketika Jack dan pacarnya hendak pulang, dia tiba-tiba didatangi oleh rekannya yang bernama Brian. Well, he's just getting started. Brian mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jack. Orang itu ternyata adalah Menteri Keuangan yang bernama Miller yang dulu mengkoidkan ayah Bella. Jack yang belum mengetahui kejahatan Miller bertanya mengapa ia dipanggil. Ternyata Miller mencoba menawarkan Jack untuk menjadi tentara bayaran dan menjalankan misi rahasia dengan bayaran yang sangat tinggi. Someone with some balls. Unless, of course, you enjoy Impressing everyone with all of this. Namun Jack menolak tawaran tersebut karena dia tidak ingin menjadi tentara bayaran. Baginya tentara bayaran bukanlah soal uang, melainkan pengabdian kepada negara Inggris. Tak lama setelah itu pacarnya datang dan mengajak Jack untuk segera mantau. Pada malam harinya, Menteri Miller didatangi oleh David, yaitu tangan kanan bos mafia. David datang untuk menagih hutang yang dijanjikan oleh Miller kepada kelompoknya. Diketahui bahwa Miller telah memberikan 100 kg barang terlarang dari kelompok David. Namun hingga saat ini Miller belum membayar hutangnya. Meskipun barang tersebut sudah dikirim 1 minggu yang lalu.
Miller pun berusaha meyakinkan David agar tidak khawatir dan berjanji akan membayar utangnya keesokan hari di sebuah tempat rongsokan mobil. Keesokan harinya, anak buah Miller yang merupakan tentara bayaran sudah siap di tempat rongsokan mobil dan menunggu kedatangan kelompok David. Tak lama kemudian David dan beberapa anak buahnya tiba untuk mengambil uang yang telah dijanjikan Miller. Namun ketika koper dibuka ternyata isinya kosong karena Miller berniat mengkhianati mereka. Tapi tiba-tiba David yang ternyata mantan marinir sebelum menjadi tangan kanan bos mafia berhasil menghabisi satu persatu anak buah Miller yang ada di sana. Beberapa hari kemudian berita di TV melaporkan bahwa keluarga Miller telah diculik oleh kelompok mafia yang dipimpin oleh David. Miller juga mengungkapkan bahwa istri dan keponakannya telah dimautin oleh kelompok tersebut. Adegan pun beralih ke Jack yang sedang bersama atasannya. Atasan Jack memberikan misi kepada Jack dan timnya untuk menyelamatkan keluarga Miller dari geng mafia. Mereka segera menyusun strategi untuk melumpuhkan kelompok mafia dan membawa para sandera dengan selamat. Setelah rencana disusun, asisten wanita atasan Jack datang membawa sebuah berkas yang dikirim oleh seorang reporter. Ketika dibuka, berkas tersebut berisi bukti keterlibatan Miller dengan kelompok mafia. Namun atasan Jack tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena fokus utama mereka sekarang adalah menyelamatkan para sandera. Setelah itu Jack dan timnya segera berangkat menuju markas mafia. Di markas mafia terlihat 4 orang sandera, yaitu keluarga Miller yang sedang disekap. Bos mafia mengancam akan mengkoidkan para sandera jika Miller tetap tidak membayar hutangnya. Kita tahu bahwa Miller telah membeli 100 kg barang terlarang dari kelompok mafia, namun hingga saat ini dia belum membayar meskipun keluarganya telah disandera. Sementara itu pasukan Jack telah tiba dan bersiap memulai serangan dari lantai atas gedung. Pertempuran sengit pun terjadi antara mereka dan kelompok mafia. Setelah berhasil mengatasi sebagian besar musuh, pasukan Jack pun turun ke lantai bawah di mana terjadi lagi baku tembak. Dalam satu kesempatan, pasukan Jack berhasil menemukan lokasi para sandera dan memojokkan David, yaitu tangan kanan bos mafia. Jack pun memerintahkan Brian untuk terus mengawasi David karena mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Salah satu sandera kemudian mengungkapkan bahwa bos mafia telah membawa adiknya yang masih kecil ke ruangan lain. Mendengar hal itu, Jack pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membawa para sandera keluar. Sementara ia sendiri bergegas untuk mencari sandera yang dibawa oleh bos mafia. Dalam pencariannya, Jack harus kembali berhadapan dengan beberapa musuh yang tersisa, namun akhirnya ia berhasil menghabisi mereka semua. Di sisi lain, David, si tangan kanan bos mafia, terus memprovokasi Brian yang sebelumnya diperintahkan untuk menjaganya. Karena tak tahan dengan provokasi tersebut, Brian akhirnya memutuskan untuk mengkoidkan David. Adegan pun beralih ke Jack yang sekarang telah menemukan bos mafia. Bos mafia pun memerintahkan Jack untuk meletakkan senjatanya dan membiarkannya pergi, atau dia tidak akan ragu untuk mengkoidkan anak kecil yang sedang disandranya. Bos mafia juga menegaskan bahwa kelompoknya hanya menginginkan pembayaran dari Miller yang telah membeli barang haram dari mereka. Jack tidak percaya dengan ucapan bos mafia, namun ia setuju untuk menuruti keinginan bos mafia asalkan anak kecil tersebut bisa diselamatkan. Namun tak lama setelah itu, Brian tiba-tiba datang dan langsung menyerang bos mafia, yang menyebabkan anak kecil itu juga menjadi korban. Dengan penuh rasa bersalah, ia pun membawa jasad anak kecil tersebut keluar dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Jack dipanggil oleh atasannya untuk menghadap. Dengan berat hati, atasan Jack pun terpaksa memberhentikan Jack dan seluruh timnya dari militer karena mereka dianggap gagal menjalankan misi.
Keputusan ini datang atas perintah sang jenderal yang didesak oleh Menteri Miller. Jack pun menerima keputusan itu dengan lapang dada. Sebelum pergi, Jack menjelaskan bahwa bos mafia sempat mengatakan bahwa penculikan terjadi karena Menteri Miller tidak mau membayar hutangnya atas pembelian barang haram, yang menunjukkan kemungkinan besar Miller pernah bersekongkol dengan kelompok mafia tersebut. Atasannya pun menjawab bahwa sekarang sudah terlambat karena kelompok mafia itu sudah tidak tersisa, sehingga tidak ada bukti yang bisa ditemukan. My own son. I train you to... Setelah itu Jack pun pergi untuk menemui pacarnya, tetapi ia harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Ia melihat pacarnya sedang bercumbu dengan selingkuhannya. Merasa sangat sakit hati, Jack pun memilih untuk diam dan pergi ke bar untuk menenangkan diri. You need to pay your tab, mate. Dalam beberapa hari ke depan, Jack yang frustasi semakin sering mengunjungi kasino untuk berjudi. Pada awalnya Jack tampak tak terkalahkan, namun suatu saat ia memutuskan untuk mempertaruhkan semua hartanya dalam permainan terakhir. Alih-alih menang, Jack justru bangkrut dan membuat kehilangan segalanya. This is insane. Fine. 5 red. The odds seem not to be in your favor, mate. A Cosmopolitan, please. Ketika Jack keluar dari kasino, ia melihat seorang wanita sedang diganggu oleh seorang preman. Jack pun mencoba untuk menolong wanita tersebut, tetapi teman-teman preman itu tiba-tiba datang dan langsung mengeroyok Jack. Dalam keadaan mabuk berat, Jack pun hanya bisa pasrah menghadapi serangan tersebut. Setelah kehilangan semua uang dan tempat tinggal, Jack pun terpaksa tidur di pinggir jalan, berharap Tuhan akan mengubah nasibnya. Enam bulan kemudian, Bella mengunjungi sebuah kantor wartawan di Inggris. Setelah lama tinggal di Kanada, ini adalah kunjungannya yang pertama ke Inggris, dan itu pun karena memenuhi panggilan dari sahabat almarhum ayahnya. Ternyata sahabat ayah Bella meminta Bella untuk datang dan menyerahkan rekaman yang dititipkan kepadanya 20 tahun yang lalu. Sahabat ayah Bella diberi amanah untuk menyerahkan rekaman itu kepada Bella setelah dia dewasa. Ketika rekaman tersebut diputar, Bella pun terkejut karena isinya adalah bukti pembunuhan mantan wali kota yang dilakukan oleh militer Miller 20 tahun yang lalu. Bella juga menyadari bahwa Miller adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Setelah itu dia berencana untuk tinggal sementara di rumah lamanya di Inggris. Saat berjalan secara tidak sengaja, Bella melihat seorang gelandangan yang tampaknya ia mengenali babangusnya. Ketika Bella menghampirinya, dia menyadari bahwa gelandangan itu adalah Jack yang terlihat sangat memprihatinkan. Meskipun Bella masih memiliki perasaan untuk Jack, ia pun mengajaknya pulang ke rumah lamanya. Namun Jack menolak karena ia sadar akan keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan dan mungkin sudah tidak level untuk dipakai. Loh! Bella terus membujuk Jack untuk ikut bersamanya, tetapi Jack terus menolak. Hingga akhirnya Bella mengingatkan Jack tentang janjinya 20 tahun yang lalu untuk membalaskan kematian ayahnya. Mendengar hal itu, Jack pun akhirnya setuju untuk ikut. Respect from me. I don't care about you. For me. It's about my dad. Dad knew we were in... Sesampainya di rumah, Bella langsung menunjukkan rekaman yang berisi kejahatan Miller saat membunuh mantan wali kota. Bella juga memberitahu bahwa Miller adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Setelah mendengar semua itu, Jack pun memutuskan untuk kembali berlatih agar stamina-nya kembali prima seperti dulu, karena ia bertekad untuk membalas kematian ayah Bella seperti yang dijanjikannya.
Suatu hari Jack memberitahu Bella bahwa ia sudah siap untuk melawan Miller, namun Bella malah meminta Jack untuk menghentikan semuanya karena ia tidak ingin kehilangan Jack. Jack pun menjelaskan bahwa ia sudah berjanji dan tidak akan melanggar janjinya. I can't lose you as well. I can't be on my own again. And no one believed me. No. That's why we're not going to the police. And what if you get hurt? Jake, please, please. If he tries to fuck with us, then Keesokan harinya Jack menemui mantan rekannya di militer yaitu Brian. Jack pun memberitahunya tentang bukti kejahatan Miller melalui rekaman yang dia miliki dan mengajak Brian bekerja sama untuk menyingkirkan Miller, terutama karena Miller adalah orang yang dulu mempengaruhi sang jenderal untuk memecat mereka dari militer. Namun Brian menolak ajakan Jack karena melawan Miller sama saja dengan bundir, mengingat Miller memiliki banyak pengikut termasuk para tentara Balearian. Setelah berpisah dengan Jack, ternyata Brian justru menghubungi Miller dan memberitahukan semua yang dikatakan Jack. Ternyata Brian kini bekerja sebagai tentara Balearian untuk Miller. Loh, nying lah. Brian juga memberitahu Miller bahwa Jack saat ini tinggal di rumah Bella, yaitu putri dari seseorang yang dulu dibunuh oleh Miller. Mendengar hal ini, Miller pun segera memerintahkan Brian untuk menculik Bella. Sementara itu Jack menemui mantan atasannya dan menceritakan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Miller. Jack pun meminta bantuan dari mantan atasan tersebut yang kebetulan juga adalah sahabat dari ayah Bella. Mantan atasannya lalu bertanya apa yang bisa ia bantu, dan Jack pun menjelaskan bahwa ia hanya membutuhkan senjata dan kendaraan. so what's your plan? I need your help. What do you need? Akhirnya mantan atasannya memberikan persenjataan kepada Jack termasuk sebuah sepeda motor. Could do with a bit of grease. Ketika Jack kembali ke rumah Bella, ia terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan dan menyadari bahwa Bella sudah tidak ada di sana. Tak lama kemudian ponselnya pun berdering dan saat diangkat, ternyata itu adalah Bella yang sedang disekap oleh kelompok Miller. Jack pun berjanji akan menghabisi Miller saat itu juga. Tanpa membuang waktu, Jack langsung menuju gedung Menteri Keuangan untuk memburu Miller. Ternyata mantan atasannya juga membantu Jack dan menjadi penembak jitu dari kejauhan. Begitu Jack tiba, mantan atasannya menembaki para penjaga Miller yang berjaga di luar. I'm in position now. Wait for my go. As soon as you... Let's move out! Cover me! Di dalam gedung, Jack harus berhadapan dengan puluhan anak buah Miller yang sudah bersiap melawannya. Meskipun kalah jumlah, Jack sempat tertembak di bagian samping perutnya. Namun dengan tekad yang kuat, Jack pun bangkit kembali, melepas rompi anti peluru dan terus bertarung dengan brutal. Adegan pun berpindah ke Miller yang memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Brian untuk membantu menghabisi Jack karena pasukan lainnya sudah banyak yang pupus. Dengan sisa pasukan Brian yang tinggal sedikit, Jack akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah Miller. Put it down. Kini Jack hanya perlu berhadapan dengan Brian. Meski Jack sudah sangat kelelahan, tiba-tiba Brian menodongkan senjata ke arahnya. Brian pun mengungkapkan bahwa dia telah lama bersekongkol dengan Miller karena mendapatkan banyak keuntungan dari hal itu. Jack pun membalas dengan mengatakan bahwa Brian memang cocok menjadi seorang pengikut setia dan tiba-tiba... So smart with a fucking hole in your head! Go on, man. Look at me. Where is it? Spartan, answer me.
Setelah berhasil menghabisi Brian, Jack pun menuju ke ruangan pribadi Miller. Di sana ia melihat Miller sedang mengancam Bella dengan menodongkan senjata. Miller pun meminta Jack untuk meletakkan pistolnya atau ia akan mengkoitkan Bella. Miller kemudian menuntut Jack untuk menyerahkan rekaman bukti kejahatannya. Setelah Jack melakukan semua yang diminta oleh Miller, tiba-tiba You made your... Everything you touch and everyone you care about. Rather ironic. You should meet... You sick, twisted fuck. At her. Look at her and tell her it's gonna be a... We need to get out of here. Setelah situasi mereda, polisi dan tim medis tiba di lokasi untuk mengevakuasi dan mengamankan tempat tersebut. Mantan atasan Jack kemudian menghampiri Jack dan Bella yang sedang dirawat oleh tim medis. Lower your weapon! Move back now! Back. You don't do things in halves, do you, kid? Jack pun menyerahkan rekaman bukti kejahatan Miller kepada kepala polisi. Mantan atasannya kemudian memberitahu bahwa sang jenderal ingin Jack kembali bergabung ke militer. Namun Jack menolak tawaran itu karena ia ingin menjalani hidup seperti biasa bersama Bella. Jack juga mengungkapkan bahwa ia dan Bella akan segera menikah. Took you got there, sweetheart. You make sure... Tamat ending yang sangat membagongkan. Oke ya, untuk judul film Outlaw 2018 dan kisah apa yang bisa kita ambil dari film kali ini? Jika kalian tahu bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam untuk kalian semua dari Teddy Movie. See you next video.